ndoro kakung mireng. Wong ndoro putri arep gawe ndoro kantung obat anti kuat kok. Apa to, Ndoro? Ndoro. Anu mah aku, Ndoro. Nam, mbaknya yang biasanya jualan jamu itu hari ini sudah lewat apa belum, Nam? Kok belum lihat ya, Ndoro? Mau beli jamu apa toh? Nanti Nem beliin. Orang semuanya itu pengennya itu kuat, sehat, bugar, tahan lama. Kok ini harus ngobati jamu nih Ndoro kakung obat anti kuat. Apa tuh, Ndoro? Beneran? Anu mah aku, Ndoro. Sadar, Ndoro. Dosa, Ndoro. Dosa. Masih Ndoro kakung kuwi wis tuwek elek. Terus sugih. Aja dipureh manis lane, Ndoro. Aduh, jangan. Ya. Ben, biarin Ndoro kakung mireng. Wong Ndoro putri arep gawe Ndoro kantung obat anti kuat kok. Engko nek Ndoro kakung cepet mati terus piye? Mah, Inem ra mau. Inem ndak mau ikut-ikut. Wong iki lho, penging banter-banter arep dijelasne engko ben aja Ndoro kakung mireng. Kok malah banter-banter bae lek muni. Ndoro, Inem itu ya bukannya sok cantik. Sekali lagi, Inem bukannya sok suci atau sok alim. Tapi kalau mencelakakan orang itu, Ndoro, namanya dosa. Inem cuma bicara fakta loh ya, bukan sok pinter atau sok suci. Mesti ya Inem ki mau tidak jagoan. Pengen banter-banter, enggak banter-banter bae. Loh, Ndoro. Masuk Ndoro kakung. Kayak obat anti kuat. Ndak, Inem ndak mau ikut-ikut. Ih, namanya orang puasa itu kan harus menahan nafsu makan, nafsu olahraga. Itu Ya. Maksudnya obat kuat supaya nggak ada nafsu itu kan, Ndoro? ya, kamu itu lek mau dijelasin muatan gini aja teh. Iya, Ndoro. Inem yang cantik, seksi kayak gini. Suaminya Inem kayaknya perlu juga. Nyapa melu-melu. Usut gitu, Ndoro. Nah, itu makanya biar kita itu khusyuk puasanya. Apa iya, Ndoro? Kalau ada, Inem mau ikut supaya nanti juga bisa menahan itu, Ndoro. Kita itu khusyuk. Iya bener, Ndoro. Mbaknya tapi gak ada tuh, Ndoro. Apa kita tanya aja ke ahlinya? Iya, tanya ke siapa? Dokter Tita. Lucu juga ya dokter, Inem dan juga Ndoro Putri Selalu ada ide. Iya betul, dia mencari obat anti kuat. Iya, obat anti kuat sahabat Taites ya. Ada ya dokter obat anti kuat?
Ada nggak ya? Penasaran juga? Penasaran banget dong. Kalau penasaran, tetap stay ya di channel ini karena sebelum saya nanti membahas tentang obat anti kuat ini, ada satu persembahan untuk teman-teman Titan semua. Kita bersolawat bareng ya bersama Dik Rendra. Oke Dek Rendra, kita menemani teman-teman Titus Entertainment tercinta dengan sebuah sholawat badan. Bareng-bareng ya. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ikut ya teman-teman ya di rumah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Oke, terima kasih Dek Rendra. Baik, kita lanjutkan kayaknya Mbak Danti ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang obat anti kuat tadi ya, sahabat Titus Entertainment tercinta. Baik, kembali lagi teman-teman bersama kita di mana dokter? Di Ngabuburit Yuk. Masih bersama keluarga The Titus tercinta. Kita akan bagi-bagi tips kesehatan ya. Iya, betul. Kita punya PR tadi menjawab apakah Oh, iya, ada obat anti anti-kuat. kuat ya. Kira-kira ada nggak ya? Setahu saya sih adanya obat anti hipertensi ya dong adanya. Ini Atau obat anti kuat. Atau Oh obat iya, kuat. adanya obat kuat Seperti kayaknya. katanya Inem tadi, orang kan pengennya harus kuat, sehat, tahan lama Iya, itu ya. betul. Ini kok obat anti Betul. kuat. Baik. Jadi teman-teman Titus di mana saja berada, pada saat bulan puasa sebenarnya kita
tetap boleh ya melakukan hubungan intim antara suami istri, bahkan tetap disarankan dong, tetap disarankan, tetapi tentu saja waktunya tidak di siang hari atau pada saat kita berpuasa ya. Siang hari pasti batal puasanya. Dan nanti akan ada beberapa hal yang harus dikompensasi ya, seperti bayar kifar dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu ya sebaiknya kita memang betul seperti yang disampaikan oleh Inem dan Doro Putri tadi, supaya puasanya kusuk tuh ya. Jadi harus bisa mencegah atau menghindari dorongan seksual yang berlebih. Jadi sebenarnya yang dimaksud Mbak Inem tadi itu atau Doro Putri tadi itu, obat anti kuat itu adalah obat yang digunakan untuk mengurangi hasrat ya atau dorongan seksual. Pada saat puasa ya. Yang dimaksud itu adalah seperti itu ya. Baik teman-teman Titers, saya akan menjelaskan ya, sebenarnya obat anti kuat atau obat untuk mencegah dorongan seksual itu secara khusus nggak ada Mbak Danti ya, secara khusus nggak ada. Memang ada beberapa obat yang berpengaruh terhadap dorongan seksual, seperti misalnya antihipertensi tadi. Antihipertensi golongan beta blocker itu bisa mengurangi dorongan seksual, atau obat-obatan antidepresan itu juga bisa mengurangi dorongan seksual. Tapi apakah teman-teman mau minum mengonsumsi obat itu? Jadi sebaiknya nggak usah ya, nggak usah ya. Jadi tidak perlu kita mengonsumsi obat anti kuat ini. Tapi ada caranya tuh Mbak Danti, supaya kita bisa memanage ya dorongan seksual pada saat kita berpuasa. Bagaimana caranya dok? Caranya nih ya, caranya teman-teman, jadi supaya dorongan seksual itu tidak muncul pada saat kita berpuasa dan supaya nggak batal, yang pertama dilakukan adalah kita hindari untuk melihat situs orang dewasa atau pornografi ya. Baik itu dalam bentuk film atau mungkin baca majalah pornografi ya, atau mungkin juga melihat gambar-gambar pornografi ya. Jadi ini sangat berpotensi untuk meningkatkan dorongan seksual sehingga bisa sampai harus batal nanti puasa. Biasanya kalau puasa itu kan mager ya dok. Mager, terus biasanya lihat-lihat HP, stalking IG yang muncul pasti kan pengalaman nih. Pengalaman sedikit dokter. Tapi nggak yang lihat yang itu kan? Ya enggak lah dok, kalau Insya puasa. Allah enggak ya. Kalau puasa, kalau nggak puasa. Ya jadi tetap itu harus bisa, kita nggak perlulah melihat sebenarnya. Kenapa teman-teman? Tidak hanya pada saat puasa kita nggak melihat seperti itu ya. Karena situs-situs seperti itu Mbak Danti ya, itu bisa menyebabkan terjadinya sexual addiction. Apa itu dokter? Sexual addiction itu adalah ketagihan melakukan kegiatan seksual. Ya, ketagihan itu kan, orang kalau ketagihan atau adiksi ya, itu sudah nggak bisa berpikir rasional. Jadi yang ada dalam pikirannya selalu untuk melakukan kegiatan itu tanpa peduli, walaupun dia paham bahwa itu merusak dirinya, dia paham bahwa itu negatif buat dirinya, tapi dia tetap melakukan, tidak bisa menghindari. Nah, tidak bisa mencegah dirinya, tidak bisa mengendalikan dirinya untuk melakukan kegiatan itu. Nah, kalau sexual addiction berarti tidak bisa mengendalikan dirinya untuk melakukan kegiatan seksual seperti itu. Kalau apa itu namanya, nafsa addiction berarti tidak bisa mengendalikan dirinya untuk mengkonsumsi golongan obat-obatan nafsa seperti itu teman-teman ya. Dan dalam suatu jurnal disebutkan ya bahwa ini penelitian ya, bahwa penyebab terbesar atau penyebab terbanyak terjadinya sexual addiction adalah dari internet, karena menonton situs orang dewasa ini atau pornografi gitu. Jadi hindari ya. Ini salah satu cara. Ini Mbak Inem, Doro Putri ya, obat anti kuatnya. Jadi dengarkan Mbak Inem ya. Itu caranya untuk mencegah terjadinya dorongan seksual. Kemudian yang kedua Mbak Danti, yang kedua mungkin untuk pasangan suami istri ya. Kita tahu bahwa bermesraan ya, misalnya Rasulullah pun mencium istri ya pada saat puasa kan boleh ya. Tetapi kegiatan bermesraan ini jangan berlebihan. Artinya kita tahu kalau kegiatan itu dilakukan berlebihan ya pastilah akan mendorong terjadinya keinginan atau dorongan seksual. Apalagi sampai, mohon maaf, misalnya bermesraan sampai keluar mani ya batal dong puasanya ya. Selain itu ada lagi Mbak Danti. Apa itu dokter? Jadi selain kita hindari situs
orang dewasa, kemudian kalau bermesraan nih dengan suami atau dengan istri jangan terlalu berlebihan pada saat siang. Kalau malamnya sih terserah, terserah pokoknya ya. Kemudian sepuasnya terserah. Kok sepuasnya sih? Iya. Jadi yang ketiga ya, ada beberapa riset, ada beberapa jurnal yang menyatakan ada beberapa makanan yang memang berpotensi untuk meningkatkan dorongan seksual. Oh, ada ya dok? Ada ya. Jadi kalau pada kondisi normal ini biasanya malah dicari Mbak Danti. Karena pada umumnya kan yang disukai. Nah Ya. kan suatu keluarga yang harmonis kan biasanya memang dorongan seksual ini harapannya bisa terwujud. Bisa besar ya, supaya nanti ini menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan keharmonisan keluarga. Tetapi pada saat kondisi puasa tentunya ini harus sedikit dikendaliin dong, kan harus dikendalikan. Nah, salah satunya adalah dengan tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan dorongan seksual. Gitu. Biar libido tidak meningkat. Ya, biasanya apa ya dokter? Jadi beberapa makanan yang dalam riset itu disebutkan ya bisa meningkatkan dorongan seksual atau libido. Yang pertama adalah coklat. Aduh. Coklat hitam. Coklat hitam ya. ini mengandung serotonin teman-teman ya, dan feniletilamin ya. Ini adalah zat yang berfungsi untuk meningkatkan dorongan seksual pada seseorang. Nah, dengerin itu tuh, yang Inam. pertama ya. Jadi Suka ya sama kurangin ya coklatnya, konsumsi coklatnya dikurangin terutama pada saat makan sahur ya, karena nanti siangnya jadi ini ya. Iya. Kemudian yang kedua ada lagi Mbak Danti, konsumsi makanan pedas. Ya. Wow. Jadi makanan pedas itu ada zat di dalam cabai ya, itu yang berfungsi untuk melepaskan endorfin namanya. Ya, endorfin ini berfungsi untuk meningkatkan rasa bahagia, rasa nyaman, yang akhirnya rasa ini meningkatkan keinginan untuk melakukan dorongan seksual atau libido. Berarti gitu. ibu-ibu kalau masak untuk berbuka atau sahur jangan pedes-pedes ya dokter. Mungkin pada saat sahur kali ya. Kalau Iya, mau berbuka kalau sih berbuka, nggak apa-apa. nggak Setelah apa-apa. itu eksekusi ya. Habis tarawih ya. Kalau Tapi- pada saat sahur itu bahaya. Iya, kalau habis sahur nah ini. Ya jadi mungkin harus dikurangi ya, harus dikurangi. Terus apalagi dokter? Selain itu stroberi juga. Ya, stroberi dan juga cabai itu mengandung vitamin C, yang mana vitamin C ini meningkatkan produksi sperma. Ya, kalau spermanya banyak ya, otomatis pengen keluar dong. Ya, salah satunya otomatis kan dengan cara melakukan hubungan suami istri kan. Jadi produksi sperma supaya tidak terlalu banyak ya, pada saat itu kita juga harus mengendalikan, artinya bukan nggak boleh nggak boleh makan, tetapi jangan terlalu banyak, terutama pada saat kita makan sahur. Terus apalagi dokter? Ya, selain itu juga biji-bijian seperti almond ya. Almond ini mengandung zinc, Mbak. Zinc itu juga bisa meningkatkan libido. Makanya beberapa teman ya itu ada yang mengonsumsi zinc ini yang biasanya dipakai untuk nafsu makan ya pada anak-anak balita, Iya. tapi pada bapak-bapak biasanya digunakan untuk meningkatkan libidonya. Kalau Nah, kacang gimana dokter? sama ya, Oh, seperti sama. itu ya, tapi yang paling ini almond ya. Kemudian selain itu juga daging, Mbak. Ya, daging. Kalau orang Jawa bilangnya panas ya. Iya, Ya, memang daging ini mengandung asam amino ya, asam amino yang juga bisa meningkatkan keinginan untuk melakukan kegiatan seksual ini. Jadi itu ya, selain itu juga tiram. Ya, tiram ini juga bisa Jamur meningkatkan ya, dorongan jamur tiram. dorongan seksual ya. Jadi beberapa riset dan jurnal menyampaikan itu ya, makan makanan yang bisa meningkatkan dorongan seksual. Bukan berarti nggak boleh, tetapi bukan harus dimakan dalam jumlah yang banyak, apalagi setiap hari pada saat sahur terutama. Secukupnya. Iya, secukupnya. Gitu ya Mbak Inem, Dora Putri. Obat anti kuatnya nggak ada ya. Yang ada adalah bagaimana cara supaya kita bisa mengekang ya, menekan atau mengendalikan keinginan untuk melakukan kegiatan seksual gitu ya. Kira-kira bisa dipahami ya sahabat Titus tercinta? Jangan lupa saksikan terus Keluarga The Titus dengan Ngabuburit Yuk. Dan jangan lupa Mbak Danti untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe loh ya.
pencet tombol notifikasinya agar teman-teman selalu update nih info-info terbaru dari kami. Karena kita akan selalu tayang menemani teman-teman semuanya untuk ngabuburit setiap hari, setiap Senin sampai dengan Kamis, insya Allah. Oke. Terima kasih perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.